Jamaah YouTube silakan buka Tauhid halaman 26. Ini bersama dengan cabang 12, yaitu babnya adalah kiblat. Untuk buku yang hurufnya ukuran 12, insya Allah di sini halaman 26 babnya kiblat. Adapun cetakan kedua, cetakan ke-1, barangkali Anda semuanya masih ada bukunya, mohon adaptasi. Karena selama ini masih ada yang punya cetakan 1, Bu. Cetakan 2. Dan ini adalah cetakan yang keempat. Oke, cetakan 1 ada yang punya, 2 masih ada yang punya, 3 masih ada yang punya. Jadi cetakan ini sudah 4 kali. Ini jenengan jatuh pada cetakan yang keempat, hurufnya 12. Insya Allah besok kalau cetakan kelima, entah beberapa tahun ke depan, kalau kita diberi panjang umur, adalah hurufnya ukuran 16 atau 18. Jadi ini ukuran 12. Untuk ukuran 12 bagi yang ahli komputer, termasuk Bun ini yang ngerti ini berapa ini? Wah, 12 ini. Ukuran 12 tapi cabangnya cabang 12. Ngajinya tidak jauh dari jam 12. Yo, kok ngene iki. Angge kok pas, balik kok 12 saya. Apa Tommy yang tuku piring sak lusin, isi piro iku? 12. Oh alah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kiblat. Kiblat iku ana 5. Nomor 1 kiblat Ares. Kiblate malaikat kiram. Nomor 2 kiblat kursi. Kiblate malaikat kabin. Nomor 3 kiblat Baitul Makmur. Kiblate malaikat Jibril. Nomor 4 kiblat Ka'baitullah. Kiblate wong-wong Islam. Nomor 5 kiblat fa'ainama tuwallu. Fasamma wajhullah, yaiku kiblate wong kang bingung. Baik Bu, marilah kita dalam keadaan santai tapi serius. Kiblat belum tentu di barat sana, barat juga belum tentu kiblat. Belum tentu di barat sana kiblat, belum tentu. Ketepaan peta Indonesia di sebelah timur, sholatnya menghadap ke barat sana, suatu kebetulan. Kalau orang di kutub utara sana, sholatnya menghadap selatan. Kalau orangnya di kutub selatan, orangnya menghadap ke utara. Kebetulan Ka'baitullahnya itu di sana. Lah orang di baratnya Ka'baitullah sana ya menghadap ke timur. Yang paling pantas itu peta kita di sini. Kalau petanya orang di Mekah sana baratnya lagi, kok nampaknya kok janggal ya. Sholat kok menghadap ke timur. Menghadap ke timur nggak apa-apa, tapi hatinya harus melihat zat. Yang menyebabkan apa-apa itu menghadap ke timur, tapi tidak melihat zat. Melihat apa Bu? Kalau sendirian misalnya, kalau orang banyak ya banyak yang dilihat. Kalau sendirian biasanya ada
ingon-ingonnya jenengan lewat seperti halnya kucing lewat. Kan ada itu kadang-kadang kita sholat kucing di atas sajadah. Ya itu kita lihat, gak apa-apa dah, gak apa-apa tapi dikit aja, waktunya singkat. Nomor 1 adalah kiblat ars. Kiblatnya malaikat namanya Kiram. Kok nampaknya seperti namanya teman kita sekolah. Malaikat itu loh, nama-nama yang mirip dengan manusia hanya satu, yaitu malaikat. Malaikat Kabin, malaikat Kiram, malaikat Malik. Nah, Cak Malik. Nah, malaikat Ridwan. Wow, banyak. Ridwan, malaikat Raqib. Saya punya murid namanya Raqib kok malah. Yang persis seperti namanya manusia itu adalah malaikat. Kalau hewan tidak. Enggak ada yang sama. Kalau malaikat sama, tapi bukan berarti manusia itu sama dengan malaikat atau malaikat sama dengan manusia. Enggak seperti itu. Tapi kebetulan Allah memberi kewenangan untuk malaikat Kiram itu ditempatkan pada suatu posisi, tempatnya adalah kiblat ars. Untuk apa di sana? Di sana adalah untuk melaksanakan itu perintah Allah dengan khusyuk, tawadhu dan lain-lain, ditempatkan pada suatu tempat namanya kiblat. Kiblat yang namanya kiblat ars. Tujuannya atiullaha, yaitu taat kepada Allah. Fungsinya apa kiblat? Ya, fungsinya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebo ono ing ngersane Allah, tapi tempatnya suci. Tempatnya itu ditempatkan pada tempat sesuai dengan Allah menghendaki. Kalau di dunia kita anggap saja kiblat itu derajatnya sama dengan raudhah. Raudhah di mana Bu? Raudhah. Artinya daerahnya maksudnya. Ya Madinah. Raudhah nggih. Antara paimaman masjid dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara itu dinamakan raudhah. Raudhatul Jannah. Pertamanan atau depan yang terbuat dari bahan-bahan dari surga. Raudhatul Jannah, tempat yang dekat dengan surga. Tempat surga di mana? Besok aja saya kasih tahu. Besok Isra Mi'raj bisa dah. Kalau kata man. Karena kalau enggak Isra Mi'raj bukan umat Nabi Muhammad. Isra Mi'raj semuanya nggih. Enggak usah beli buruk. Enggak usah. Beda Supra aja cukup. Diajak ke sini, kemudian Iku Isra Mi'raj. Kemudian itu adalah tujuan akhir Allah memberi kiblat kepada malaikat Kiram adalah atiullah, yaitu taat mengabdikan diri kepada Allah. Kira-kira malaikat diberi tempat seperti itu mengabdikan kepada Allah, itu malaikat itu tahu apa enggak tentang Allah? Ya tahu. Malaikat itu tahu tentang Allah. Tapi waktu Isra Mi'raj enggak bisa naik ke atas sana. Terhalang. Kenapa? Karena lebih pangkat manusia dibanding dengan malaikat. Akhirnya dibatasi seperti itu, merupakan isyarah secara syariat bahwa malaikat tidak akan bisa nembus apa yang dituju oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa lancar sampai ke sana. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diberi akal dan nafsu, sedangkan malaikat terhalang karena punya akal, nggak pakai nafsu. Banyak alasan yang tertera dalam ilmu mukasafah.
Kemudian yang nomor 2 adalah kiblat kursi, ya potongannya enggak seperti kursi. Nanti saya bilang kursi, bayangan jenengan seakan wah ini kayak kursi. Kursi apa mas? Kursi gading. Nah, enggak, kursi penjalin. Enggak. Tapi namanya saja adalah kiblat kursi. Yaitu kiblatnya malaikat kabin. Malaikat kabin. Kiblatnya malaikat kabin. Malaikat kabin itu punya kiblat seperti itu. Kenapa yang satunya kok kiblat aras, yang satunya kiblat kursi? Karena ada garis pemisah. Dan tujuannya sama, tapi pelaksanaan atau prakteknya tidak sama. Itu yang dinamakan serupa tapi tidak sama. Itu kiblat namanya kiblat kursi. Kiblat khusus untuk malaikat namanya kabin. Apa malaikat kabin dan malaikat kiram kita wajib mengetahui? Tidak. Yang wajib hanya 8 tambah 2. Yaitu hanya berapa? 10. Apal? Kalau nggak apal nggak apa-apa. Nah, yang penting yang sifat 20-nya sebenarnya Pak Ibu. Tapi asalkan kita bersama-sama untuk hafalan wajib, ya sudah, itu aja cukup. Ini adalah kiblat yang nomor 2. Tujuannya sama, adalah untuk mengabdikan diri taat kepada Allah. Atiullah. Kalau kita orang Islam, wa atiur rasul. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum. Tapi kalau malaikat tidak, khusus atiullah, taat kepada Allah. Kenapa Allah menjadikan malaikat? Apa Allah butuh supaya malaikat ngewangi? Enggak. Nah kalau tidak, kenapa yang mencatat amal baik malaikat raqib? Nah barangkali kita ditanya orang yang tidak mengenal tauhid tapi ngomongnya pinter. Sedangkan kita makrifat tapi ngomongnya kurang. Yang enak bagaimana? Jangan asal makrifat. Karena keterangan yang saya sampaikan masih banyak. Dan argumentasi ini bila mana kita berhadapan dengan orang yang otaknya itu mengotak-atik, membalik lidah. Nah, yang saya khawatirkan Bapak Ibu menjadi makrifat tapi kalah dengan mereka. Sedangkan mereka nggak ngerti dan mokong terhadap tauhid tapi ngomongnya pinter. Yang enak siapa? Yang enak orang yang banyak pengalaman. Dan pengalaman itu adalah guru yang baik daripada saya. Ya, termasuk pengalaman jenengan. Malaikat gak wajib diketahui karena apa? Malaikat kan gak nyata, tapi apa? Gaib. Walaupun 10 ya gak wajib diketahui. Malaikat gaib kok. Apalagi malaikat kabin, malaikat kiram. Gak wajib malah. Yang nomor 3 adalah kiblat Baitul Ma'mur. Kiblatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sejarahnya besar. Isra Mi'raj yang menjadi dokter adalah malaikat Jibril. Isra Mi'raj yang mengantarkan dari Setat sampai finish malaikat Jibril. Al-Quran 30 juz Bapak Ibu sedunia ini adalah yang bersejarah hanya satu, malaikat Jibril. Sekarang 30 juz sudah selesai. Malaikat Jibril napa saniki? Apa sekak? Apa waibian? Bayangan kita kan seperti itu. Malaikat Jibril apa saiki mari 30 juz? Banyak orang bertanya seperti itu. Nah, kita kan riyadhah. Apa riyadhah? Ya latihan. Bapak Ibu tanya, saya jawab. Saya bertanya, Bapak Ibu jawab. Itu namanya timbal balik. Bisa juga dinamakan riyadhah atau latihan. Latihan. Kiblat Baitul Ma'mur itu khusus untuk malaikat Jibril. Kenapa seperti itu?
malaikat Jibril perlu berbenah diri untuk lebih baik. Artinya taatnya ini supaya notok mencapai 100%. Allah Subhanahu wa taala memberi suatu tempat yang tempatnya itu adalah Baitul Makmur. Umpama dia artikan baitun itu apa? Rumah, makmur. Pemerintahan. Tempat untuk memerintah seluruh dunia adalah yaitu Baitul Makmur. Ya, makmur itu sama dengan umara loh, pemerintahan. Nah, makmur itu untuk memerintah. Untuk memerintah dalam arti ya rumah itu tersebut, kiblat itu tersebut adalah sebagai pusat. Makanya Al-Quran sumbernya adalah dari agama Islam. Kalau diteliti lagi agama Islam yang seperti apa, nah, akhirnya menemukan sumber. Kita ngaji tauhid besok akan tahu mana sumbernya Al-Quran. Kalau sumbernya sinar matahari, sumbernya dari matahari. Kalau matahari dilihat sumbernya lagi adalah dari neraka. Neraka kalau diteliti neraka apa? Yaitu neraka jahanam. Neraka jahanam dibanding dengan dunia selisih berapa tahun? Berapa tahun? 70.000 tahun. Oh, terangannya akeh. Ya apa sih? Sampean ilong gue sampai kok gergi kan saya kok kamu. Aja nyokurna Bu, ngono nyokurna. Apa aja nang buyar ngono. Enggak, ngono pedhot seminggu pisan. Kiblat Baitul Makmur khusus untuk malaikat Jibril tersebut sampai sekarang berfungsi dan sangat besar bila dibanding dengan kiblat-kiblat yang lainnya. Kemudian kiblat yang nomor 4 adalah kiblat Ka'baitullah, tempatnya di daerah, maksudnya di daerah Makatul Mukarramah. Kalau Madinatul Munawwarah pun dibalik. Masuk Makatul Munawwarah Madinatul Mukarramah. Tapi kalau Surabaya nggak boleh bunyi, yang boleh itu Lamongan. Tapi ya kali rewo ngawe dhewe ae. Nek rewo kabeh Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Sahabat Muhajirin adalah sahabat dari Mekah pindah ke Madinah, yang di Madinah dinamakan sahabat Ansor. Barangkali cucu atau anak jenengan mendapat PR dari grup gurunya. Apa iki Bu? Mbok aku lali aku. Lek gak lali apa jane kakek Adira. Oleh ya. Oleh apa tenge? Bayaran teko pemerintah wani nekakno Adira. Hubung. Enggak, itu tadi untuk apa namanya, ya daripada kita nganggur lah. Ya nomor 4 tersebut Ka'baitullah dari sini berapa kilo? Wah, ditanya berapa kilo ini. Riyadho ya latihan takon, yang tanya saya kira-kira berapa kilo? Pakis ke ke Ka'bah. Tanyalah kepada rumput yang ya apa bunyi. Saya naik pesawat aja berapa jam itu aja. Itu tunjukkan. Berapa sih? Saya kira itu 10 jam kurang 10 atau berapa sekitarnya lah. Saya anggap aja 10 lah. 10 saya anggap rata-rata 10. Nah 10 itu kalau kini ke Jakarta itu adalah 1/10. 1 jam 10 menit. Berarti kalau diukur ke sana kurang lebih 11.000. 11.000
kilometer. Dari Pakis, ya kira-kira tapi dari Pakis ke ya barangkali berhormat sana goncetan sama barang goncetan Pak. Ke sana ya. Barangkali besok ibu-ibu pengen ukur nggih, monggo. Tapi kalau percaya sesuai dengan keterangan saya ya, kalau saya percaya aja Bu. Kalau enggak ya silakan diukur ke sana. Ya, ada PR ngukur, ukur jarak. Jarak namanya kg, nek kapane berat. Jarak namanya km nggih, nek kapane berat. Kg itu apa? Nggih, kilogram untuk berat. Nah, tempat niki sing paling ringan kula berapa Pak? 49. Enteng. Sampai Umi harai mirip Kalau kalah Bu 49. Itu aja dengan bajunya kok. Ya sampe lah pengguyu nimbang dengan bajunya kok ngguyu. Masa ate gak kelamben lah ya apa? Enggak. Bapak Ibu, adalah Ka'baitullah itu adalah yang membuat Nabi yang nomor 6. Namanya yaitu Nabi Ibrahim. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Pembantunya siapa? Nabi Ismail. Berarti sekarang ditiru oleh orang-orang. Ada tukang, ada pembantu tukang. Itu pendidikannya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Terus bangunannya tidak seperti bangunan kita. Di sana enggak seberapa rehab-rehab. Tapi bangunan kita, walah iki supaya iki ganti. Protol iki. Kan ada dinding yang logrok karepe dhewe iku. Ya tumen ceritane ki Mekah sana ganti. Enggak. Kenapa? Ya lain dari yang lain. Iya, tapi aja sampai apa jenenge nyembah watu. Jangan sampai nyembah Ka'bah. Nyembah Ka'bah itu tidak boleh, hanya berhadapan saja. Supaya orang Islam tertata rapi, cek gak ting selengkra, ono sing ngadep ngalor, ono sing ngidul, ono sing ngeten kan gak rapi. Dirapikan semuanya mustaqbilal kiblati. Mustaqbil kiblati. Masa mustaqbilan apa? Kuloni. Kiblati yang paling enak nanti kiblat nomor 5. Asik durung mari. Nah, panjangnya berapa Ka'bah itu? Panjangnya berapa ini? 6 lawan 8 ya. Panjang lebar maksudnya. Panjang lebarnya Ka'bah. Ada yang mengatakan 6 lawan 8. Ada yang mengatakan 10 lawan 12. Ada yang mengatakan pokoknya selisih dikit. Kenapa pripetnya atau di luarnya itu kok hitam? Karena di dalamnya ada batu hitam. Batu itu hajar, hitam itu aswadun. Berarti hajar aswad, batu hitam. Kok seandainya di dalamnya itu batunya itu putih, maka pelipitnya di luar itu juga putih. Itu pendidikan Bu. Berarti luar dan dalam kita harus sama. Kalau dalamnya hitam, luarnya iya. Kalau dalamnya putih, luarnya juga putih. Supaya kita, kata Al-Quran, supaya tidak munafik. Kenapa? Ya selamanya nggak boleh diganti putih. Seandainya diganti putih nggak apa-apa, tapi nggak cocok. Berarti murui orang jelek. Kalau seperti itu dalamnya hitam, luarnya hitam, benar. Ini nyontoh bahwa kita itu adalah butuh keseimbangan antara luar dan dalam. Luarnya mengatakan siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kita harus tahu apa yang kita
tawafi di sana Ka'baitullah nggak apa-apa, tapi harus mengetahui adabnya Ka'bah, itu yang benar. Nah, tawaf kepada Ka'baitullah tapi tidak tahu adabnya Ka'bah, ya pada ambek tawaf nanggone Ka'bah, gak tawaf nanggone adabnya Ka'bah, gak tawaf ambek sing duwe Ka'bah. Kalau yang membuat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gak pemilik kan, gak pemilik, hanya orang yang mengerjakan saja. Lah pemiliknya mana? Pemiliknya ya besok tanggal 25. Tanggal 25. Iki Bu Rahmat itu berot ae kirasane. Atine lho ketok grunjel. Iso gak suwe ngono karepe. Gopo kabeh kula iki Bu krasa. Digopo e. Engko nang ngatam nemene sekeliru kabeh kula. Ya muga-muga aja. Jamaah iki krembuk atine lho. Kala uler. Bu Nenek nyadari nggih, sadar aja. Kalau besok kita diberi panjang umur, insya Allah, walaupun saya meninggal dunia, Bapak Ibu masih saya didik kok. Caranya bagaimana? Nanti diberitahu Allah sendiri. Ini adalah rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad tidak akan diutus oleh Allah melainkan satu, untuk merahmati alam semua dengan ilmu tauhid. Berarti yang merahmati itu ilmu secara syariat, hakikatnya yang punya ilmu. Kemudian kiblat yang nomor 5 adalah kiblat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Yaitu kiblatnya orang yang dalam keadaan bingung, wah utara ini mana nih, selatan ini mana. Gak apa-apa, sholat menghadap utara boleh, sholat menghadap timur boleh, sholat menghadap selatan boleh, asalkan syaratnya hanya satu, orangnya tidak tahu arah. Tidak tahu arah itu namanya bingung. Biasanya di mana Bu kalau bingung itu? Di laut, apa di darat, apa di daerah lain? Kalau saya sesuai dengan praktikum, maka saya bingung di daerah lain, bukan di laut, di daerah lain. Sehingga di Krian sendiri, di rumahnya guru saya sana, saya kira rumah itu menghadap barat, ternyata selatan. Padahal dengan saya cuma 4 kilo, karena beloknya jalan raya itu enggak seberapa kelihatan. Saya anggap rumah itu menghadap ke barat, ternyata menghadap ke selatan. Itu hanya 4 kilo. Tapi kalau di Surabaya karena enggak Bu, yang di tempat zaman enggak, baratnya saya niteni, itu barat ini. Itu apa timur. Kalau di sini aja saya bingung kok. Awal-awalnya saya sholat yang ngadep ke sana, dan di belakangnya kursi itu. Kemudian diingatkan sama ini bukan ke situ, menghadapnya ke sana. Berarti saya anggap sana itu barat sampai sekarang. Makanya saya ngadep ke sana itu nampaknya gak terima kok. Gak terima. Tapi Bu Siti ngikuti aja wis. Namanya gak terima tapi ya benar. Aku karep rono barat itu. Kok rono, terus nurut ayo. Maka don't dealing. Kalau saya sudah diingatkan, lalu masih pengku saya menghadap ke sana, berarti saya salah. Sudah diingatkan ya. Enggak ada diingatkan, berarti benar. Apa sah Pak menghadap ke arah semuanya? Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Sah semuanya. Asalkan hatinya berhadapan dengan zat. Kalau tidak menghadap dengan zat, maka sholatnya tidak sah. Kecuali walaupun syariat orang yang bingung nggak apa-apa. Terus yang kiblat fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, ada Al-Quran memberi penjelasan kepada kita. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'inama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim.
Kalau diartikan walillahi, dan itu tetap milik Allah. Apa? Al-masriku, yaitu di sebelah timur sana. Wal maghribu, juga barat. Fa'ainama tuwallu, maka di mana kita berada, fasamma wajhullah, di situ kita menghadap kepada zat Allah. Tapi Al-Quran biasanya dibaca aja, buat orang-orang syariat dibaca, tapi nggak tahu yang di sebelah timur itu apa, barat itu apa, nggak tahu. Kenapa? Karena hatinya tidak ada ilmu tauhid. Tidak ada ilmu tauhid, yang ada adalah agama Islam, tapi ilmunya tidak ada. Pada agama Islam berarti tidak boleh ilmu Islam, karena ilmunya bukan Islam memang, yaitu ilmu tauhid yang benar. Nah, yang benar seperti itu, maka besok janji saya sudah tepat dan ada gesehnya sedikit, ya mohon maaf, tepatnya adalah takdirnya adalah tanggal 25 ternyata. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo tentang kiblat 1, yaitu kiblat Aras, yang kedua kiblat Kursi, yang ketiga kiblat Baitul Ma'mur untuk malaikat Jibril, kemudian kiblat Baitullah untuk orang Islam termasuk untuk kita, kemudian terakhir kiblat khusus untuk orang yang bingung di alas sana nggak ada orang yang ditanya. Ya sudah, sholat aja seadanya. Kemudian ada tentara perangan di sana ditanya, nggak ada kiriman makanan dan lain-lain, cukup makan seadanya. Ada ketek dimakan, boleh apa enggak? Boleh. Ada ular, potong-potong, ditunu, jadi dibakar, jadi dimakan. Di alas latihan seperti itu sengsara banget. Oleh karena itu, Bapak Ibu, alhamdulillah kita di sini sederhana, hidup di kota maupun di desa, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak tahu zat Allah. Silakan bertanya. Ini untuk kiblat sebanyak 5, insya Allah selesai. Kalau tidak ada, ya kita ganti bab dengan bab di bawahnya.